Semakin kamu gelisah, semakin kamu khawatir, kamu sedang memblokir kuasa Tuhan. Justru semakin kamu tenang dan percaya, di sana kuasa Tuhan mengalir dengan deras. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini kita percaya di bulan yang baru ini ada berkat baru. Di bulan yang baru ini ada penyediaan Tuhan buat kita. Kita percaya hidup kita nggak random, tapi Tuhan punya tujuan buat kita di bulan ini. Kita menaruh iman bahwa rencana Tuhan sudah Tuhan siapkan, yang terbaik buat kita akan nikmati di bulan ini. Di tengah-tengah dunia yang memuja kecepatan, kesibukan, pencapaian, Alkitab mengajak saudara untuk hidup dari tempat istirahat, untuk hidup dari tempat yang saya sebut ketenangan, dari tempat yang saya sebut percaya. Dan ketika kita percaya, di sana justru kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita produktif. Tuhan mengasihi kita karena kita miliknya. Dengar baik, justru waktu kita percaya kita miliknya, entah bagaimana ada kekuatan yang membuat kita produktif, lebih produktif daripada orang lain. Tapi kita tidak hidup atau landasan pijakan kita melangkah bukan dari kita berusaha produktif, tapi kita percaya kita miliknya, kita kepunyaannya. Iman bukan tentang memaksakan diri semuanya harus terjadi atau pencapaian yang kita mau, tapi iman bicara tentang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun kita tidak melihatnya. Yuk kita lihat Ibrani 4 ayat 10 dikatakan, sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Tuhan mau kita tenang, kita melangkah dari tempat yang namanya percaya, bukan melangkah dari tempat yang namanya ketakutan. Ketakutan tuh maksud saya seperti ada sebuah tuntutan, tapi kita bukan orang yang hidup dari sebuah tuntutan, tapi kita hidup dari percaya bahwa Tuhan punya rencana buat kita, sehingga kita juga tidak melangkah asal-asalan, tapi kita punya tujuan dalam hidup ini, yaitu percaya Tuhan punya rencana terbaik, sehingga kita melakukan pekerjaan kita dengan yang terbaik. Dunia mengajar kita harus sibuk, dunia mengajar kita harus cepat, harus punya pencapaian, tapi Tuhan mengajar kita untuk kita beristirahat dalam janjinya. Alkitab berkata di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Istirahat atau tenang, percaya itu bukan pasif, tapi itu adalah tindakan yang Tuhan mau dihasilkan dari diri kita. Ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Ketahuilah bahwa rencananya yang terbaik di bulan ini buat setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya buat setiap kita. Banyak orang berusaha mengatur semua. Banyak orang berusaha menghandle semua, mengerjakan semua. Tapi Tuhan mau kita percaya pada apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Diamlah dikatakan, aku yang bekerja. Istirahatlah, aku yang kerja. Percayalah, aku akan bekerja. Ketika Lazarus mati, hari keempat setelah kematiannya, Yesus baru datang. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 11, dikatakan ayat 40-41, jikalau kamu percaya, kamu akan melihat mujizat. Jadi bukan melihat mujizat dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru melihat mujizat. Ada kekuatan waktu kita percaya, waktu kita tinggal tenang. Waktu Yesus menghadapi badai, apa yang buat Yesus tenang di tengah badai? Karena dia percaya, dia dikasihi Bapa, ada perlindungan Bapa sorgawi dalam hidupnya. Ketika murid-murid panik, tapi kita tahu setelah peristiwa loteng atas, kuasa Roh Kudus turun atas semua murid.
Waktu Petrus di Kisah Rasul 12 dipenjara dan hendak dieksekusi hukuman mati, menghitung eksekusi hukuman mati tinggal beberapa jam lagi, dia nggak panik, dia nggak khawatir, tapi dia bisa istirahat, dia bisa percaya, dia bisa tenang. Dan kita tahu pada akhirnya Petrus dibebaskan, walaupun itu mustahil. Ketika kita istirahat, ketika kita tenang, ketika kita percaya, Tuhan bekerja. Ketika kita berusaha pakai kekuatan kita, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang kedua, saya menyebut istirahat mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Justru waktu kita tinggal tenang dan percaya, bertobat dan diam, di sana ada mujizat. Semakin kamu gelisah, semakin kamu khawatir, kamu sedang memblokir kuasa Tuhan. Justru semakin kamu tenang dan percaya, di sana kuasa Tuhan mengalir dengan deras. Tuhan ingin kamu istirahat, percaya, karena Tuhan ingin kamu melihat pertolongannya. Ingat ketika bangsa Israel diserang atau dikejar oleh tentara Mesir dan mereka lari ke arah laut Tiberau, di depan mereka nggak ada jalan. Musa menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya, yaitu kamu akan diam saja dan Tuhan yang akan perang ganti kamu. Istirahat, diam, bukan kelemahan. Justru itu posisi rohani tertinggi. Karena kita tahu Tuhan kemudian membelah laut itu. Justru ketika kita tinggal tenang dan percaya, di sana kuasa Tuhan dahsyat dinyatakan buat kehidupan setiap kita. Lalu yang berikutnya saya menyebut istirahat dalam kasih Bapa, menghancurkan rasa takut dan ragu. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut lahir dari ketidakpastian, gak tahu di depan seperti apa. Tapi kalau kita sadar ada kasih Tuhan yang pasti dalam hidup kita, saya percaya takut pergi. Alkitab berkata Galatia 5 ayat yang ke-6, iman bekerja oleh kasih. Waktu kita tahu ada kasih Bapa di hidup kita, kita bisa beriman, kita bisa percaya, kita bisa tenang. Yohanes adalah orang yang menyebut dirinya murid yang paling dikasihi Tuhan. Dia tidak bersaing menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dengan murid-murid yang lain, tidak berusaha pakai kekuatannya untuk menjadi lebih baik daripada murid-murid yang lain, tapi dia memilih untuk percaya bahwa kasih Tuhan Yesus ada buat hidupnya. Itu yang membuat dia akhirnya berbuat lebih. Ketika Yesus disalib, satu-satunya murid selain Maria, ada Yohanes di sana yang sampai di kayu salib. Dan murid lain sedang pergi atau melarikan diri. Tapi Yohanes ada sampai di salib Yesus. Dia bisa menyingkirkan, maksud saya ketakutan bisa pergi dari hidupnya. Dia nggak takut di bawah kaki Yesus, di bawah salib Yesus maksud saya. Dia tidak takut dengan tentara Romawi yang lain, yang kemungkinan dia muridnya bisa ditangkap, bisa juga diperlakukan hal yang sama. Ketakutan pergi ketika dia bisa percaya bahwa kasih Yesus menyertai dia, ada di hidupnya. Saya percaya Tuhan mau pagi ini kita hidup dari percaya, kita hidup dari tinggal tenang. Dan waktu kita hidup dari tinggal tenang bukan berarti kita tidak berbuat, justru kita berbuat hasil dari tinggal tenang itu. Buah, bukan sesuatu yang kita upayakan, usahakan, itu buah. Itu mengalir dengan alami, natural dari kehidupan kita. Dan apa yang mengalir dengan natural justru jadi lebih hebat
dari apa yang coba dibuat. Saudara pasti ngerti maksud saya. Ketika kita coba membuatnya, justru tidak lebih hebat daripada itu natural keluar dari hati kita, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dalam tinggal tenang, dalam tinggal diam, di sana Tuhan bekerja. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan pagi ini yang boleh ingatkan kami, biarlah masuk bulan yang baru, kami boleh hidup dari percaya, dari tinggal tenang di hadirat-Mu, tinggal tenang pada janji-Mu, dan kami percaya justru waktu kami tinggal di dalam janji-Mu, waktu kami tinggal dalam percaya, di sana ada kekuatan yang mengalir secara natural, membuat kami lebih rajin, membuat kami bekerja lebih keras, tapi bukan dari upaya kami, tapi dari buah karena kami bergantung pada janji Tuhan, bergantung pada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun Tuhan lewatkan. Buka jalan dan berkat buat hari yang baru, berkat yang baru di hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Daripada khawatir masuk bulan yang baru, saya mau tinggal tenang, karena saya percaya waktu saya tenang, percaya, justru banyak jalan terbuka buat hidup saya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau mau titip doa boleh, nanti saya luangkan waktu juga untuk doa. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini, di bulan yang baru ini, kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, di status WhatsAppmu, di Reels Instagrammu, atau di story Instagrammu, di media sosialmu, biar banyak orang boleh juga diberkati firman Tuhan di bulan yang baru ini. Tuhan berkati setiap kita. See you!